Halo semuanya, perkenalkan nama saya Billy Kolompoy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang Leading, Organizing, and Controlling the Global Marketing Effort, atau bisa disebut dengan kepemimpinan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam upaya pemasaran global dari mata kuliah pemasaran global dengan dosen pengajar Nersendri Loindong SEMM. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam topik pembahasannya. Yang pertama ada pengertian dari pemasaran global. Pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Karena pengusaha yang kuat adalah pengusaha yang tidak akan mudah menyerah ketika ada tantangan bisnis yang begitu berat. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan sumber daya, yaitu SDM, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Namanya leading atau kepemimpinan pemasaran global. Pemasaran global menuntut kepemimpinan yang luar biasa. Perusahaan yang benar-benar global mampu merumuskan dan mengimplementasikan strategi global yang meningkatkan proses belajar dari seluruh dunia, memberikan respon sepenuhnya pada kebutuhan dan keinginan lokal, serta memanfaatkan semua bakat dari setiap anggota organisasi. Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah sebuah konsep yang dipopulerkan oleh para ahli strategi global, C.K. Prahalat dan Gary Hamel. Kompetensi inti harus menyediakan akses potensial ke berbagai pasar yang luas, melakukan kontribusi yang signifikan terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan atas produk akhir dan sulit bagi pesaing untuk menirunya. Untuk melakukan kompetensi inti, sebuah organisasi harus terdiri dari portofolio kompetensi, bukan portofolio bisnis. Menurut Bartlett dan Gosal, peran manajemen senior tidak untuk menetapkan, mengendalikan ataupun mengalokasikan kompetensi inti, tetapi menciptakan suatu lingkungan yang memastikan bahwa kompetensi tersebut dikembangkan secara mendalam dalam organisasi dan membangun hubungan-hubungan yang mengizinkan kompetensi ini diintegrasikan dan diungkit sebagai kemampuan organisasional yang luas. Konsep ini menantang eksekutif untuk memikirkan ulang konsep perusahaan itu sendiri. Tim. Menggunakan tim kerja yang dapat mengatur dirinya sendiri sebagai cara untuk menjawab tantangan kompetitif. John Katzenbach dan Douglas Smith percaya bahwa tim akan menjadi unit premier prestasi dalam organisasi berprestasi tinggi. Implementasi tim kerja yang mengarahkan diri sendiri merupakan contoh lain dari tekanan organisasi yang ingin tetap kompetitif. Mereka mewakili tanggapan lain perusahaan terhadap kebutuhan untuk membuat organisasi yang datar, untuk mengurangi biaya dan biaya umum, dan menjadi lebih responsif. Organizing atau pengorganisasian pemasaran global. Ada 4 pola dasar struktur organisasi. Yang pertama ada struktur divisi internasional. Karakteristiknya, yang pertama ada perusahaan dapat berkembang dengan cepat menjadi perusahaan yang terdiversifikasi. Kedua, cenderung melakukan kegiatan penelitian dasar yang dipusatkan di negara asal. Ketiga, kegiatan perusahaan dipilah menjadi 2 unit, yaitu domestik dan internasional. Dan yang keempat, jika perspektif semakin luas, struktur ini tidak efektif. Yang kedua ada struktur organisasi geografis. Karakteristiknya antara lain, lini produk menjadi kurang beragam, produk mereka dijual ke pengguna akhir, dan
Pemasaran adalah variabel yang sangat penting. Semua produk mereka dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama, dan terakhir, produk diubah sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal. Dan yang ketiga ada struktur organisasi produk. Karakteristik dari struktur organisasi ini adalah perusahaan terdiri dari penggunaan akhir yang beragam. Kedua, ada lini produknya yang sangat diverifikasi dan membutuhkan kemampuan teknologi yang tingkat tinggi. Dan yang ketiga, biaya pengapalan, tarif dan pertimbangan biaya tertentu lainnya mempengaruhi produsen setempat. Dan yang terakhir, yang pola keempat, ada struktur organisasi matriks. Karakteristik dari struktur ini ada yang pertama ada memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih besar. Kedua, adanya sistem komando ganda sehingga kerap terjadi pertentangan. Dan ketiga, sangat bermanfaat bagi perusahaan yang harus bereaksi secara cepat terhadap lingkungan. Memilih struktur organisasi yang tepat. Yang pertama ada pasar luar negeri versus pasar domestik. Jika sebuah perusahaan menjalankan bisnis yang cukup besar di luar negeri, pengorganisasian operasi luar negeri perlu mendapat penekanan yang lebih besar. Jika pesan utamanya adalah pasar dalam negeri, bisnis di luar negeri cukup diorganisasikan melalui departemen ekspor. Dan yang kedua, evolusi struktur organisasi perusahaan. Pembentukan sebuah kelompok staf untuk mengambil tanggung jawab kegiatan internasional yang terus berkembang sudah merupakan kebutuhan. Proses evolusi ini menentukan pilihan struktur organisasi yang akan digunakan pada suatu saat tertentu di sepanjang perjalanan hidup perusahaan. Yang ketiga, sifat bisnis dan strategi yang berkaitan. Ketika produk yang sama dijual di seluruh dunia kepada pengguna akhir yang sama, melalui saluran distribusi dan tema periklanan yang sama, penggunaan perangkat fungsional yang digunakan di pasar domestik juga dapat diperluas ke luar negeri, di mana ada keragaman lini produk dan atau di mana keahlian lokal adalah syarat untuk dapat melayani pasar dengan baik. Pengguna struktur organisasi geografis mungkin lebih cocok. Yang keempat, orientasi manajemen. Sikap dan orientasi budaya manajemen suatu perusahaan terhadap berbagai macam aspek berbisnis di luar negeri adalah faktor yang mempengaruhi pilihan struktur organisasi. 3 orientasi utama yang sering dijumpai pada eksekutif internasional adalah etnosentris atau berorientasi pada negara asal, polisentris atau berorientasi pada negara tuan rumah, atau geosentris yaitu berorientasi dunia. Dan yang terakhir ada yang kelima, tersedianya manajer yang cakep. Jika jumlah manajer yang terlatih tidak tersedia dalam jangka pendek, perusahaan terpaksa harus menerima suatu struktur organisasi yang berada dari struktur yang diinginkan. Namun demikian, investasi yang dibutuhkan untuk membina eksekutif agar terlatih secara internasional harus sesuai dan didukung oleh potensi jangka panjang dan rencana pengembangan bisnis perusahaan ke luar negeri. Terakhir, controlling atau pengendalian pemasaran global. Pengendalian merupakan salah satu aspek kritis dalam pemasaran global. Tujuan pengendalian adalah untuk mengarahkan operasi bisnis dan pemasaran agar bisa mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian pemasaran global meliputi 3 langkah utama, yaitu yang pertama, menyusun standar. Standar pengendalian harus mencakup semua aspek yang controllable, hal di mana manajemen bisa mempengaruhi hasil yang dicapai. Penetapan standar harus melibatkan manajemen lokal yang lebih memahami situasi negara secara lebih baik. Keterlibatan manajer lokal akan meningkatkan sense of ownership, yang akan meningkatkan motivasi mereka dalam rangka mewujudkan target yang diterapkan. Yang kedua, mengukur kinerja dan membandingkannya dengan standar. Proses pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya lewat mekanisme laporan tertulis rutin.
harian, mingguan, bulanan, atau kuartalan, atau pertemuan reguler, baik tatap muka maupun via peralatan mutakhir seperti telekonferensi. Dan teknik-teknik pengukuran khusus, diantaranya analisis biaya, distribusi, dan audit pemasaran. Ketiga, melakukan tindakan korektif. Manajemen harus mengendalikan operasi yang dibarengi dengan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Dalam bisnis internasional, sering pengendalian dan penyesuaian sukar dilakukan karena adanya jarak dan komunikasi. Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, masalah-masalah tersebut perlahan tapi pasti akan dapat diatasi. Baiklah, sekian dari presentasi singkat dari saya tentang pemasaran global. Kiranya materi tersebut bisa berguna bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video dari pembahasan tersebut.